Dianggap parasit keluarga. Bab 74. Kenapa, Mas? Sofia melongok, memastikan keadaan dalam mobil sang suami. Tak ada yang salah. Aromanya pun masih sama. Semuanya ia rasa wajar. Aroma mobilku kok enggak enak banget, ya? Ucap Kalandra sambil memijati hidungnya yang memang mancung. Sofia mengernyit heran. Emang wangi jeruk, kan? Ucapnya. Yang. Tolong buang aja tuh wewangiannya. Kalau bisa ganti pakai minyak telonnya Daim saja yang segar. Duh, kepalaku langsung pusing gini. Memem, sampai mual, yang. Rasa tidak nyaman yang ia keluhkan, sampai membuat seorang Kalandra duduk di teras rumahnya. Nah, kualatkan. Pak Haji mengomentari keadaan Kalandra. Ia mengintipnya dari sela jeruji gerbang bercat hitam di hadapannya. Sofia menghela napas sekenanya, kemudian masuk mobil, mengeluarkan semua wewangian beraroma jeruk dari dalam mobil suaminya. Ada 3 kemasan di sana. 1 di bagian depan sebelah setir, 1 tergantung di tempat duduk penumpang sebelah tengah. 1 lagi ada di belakang dan memang sengaja begitu agar mobil selalu segar. Kalandra sendiri yang menceritakannya kepada Sofia, ketika wanita itu bertanya sebelum mereka menikah. Lebih tepatnya karena Kalandra memang menyukai wewangian beraroma jeruk. Semacam parfum saja, pria itu memakainya yang ada aroma jeruknya. Buang yang jauh. Apa masukin kresek terus baru taruh penampungan. Pokoknya jangan sampai aromanya keluar. Aku mau ambil minyak telon Daim dulu, takutnya malah enggak bisa kerja saking puyeng dan mualnya gini. Kalandra melangkah loyo masuk ke dalam rumahnya meninggalkan Sofia. Sofia yang ditinggalkan nyaris melemparkan pewangi kemasan itu ke Pak Haji, tapi ia takut aromanya malah tersebar dan makin membuat sang suami tak karuan. Kenapa, Mbak? Tanya Ibu Kalsum yang kebetulan di ruang makan, tengah sarapan dengan sang suami. Dibuang, Mah. Katanya bikin Mas Kala pusing, balas Sofia. Pusing gimana? Tanya Ibu Kalsum langsung khawatir. Ia refleks bertatapan dengan sang suami. Enggak tahu Mah, ini Mas Kala. Pokoknya wajib bungkus rapat terus buang, biar aromanya enggak menyebar, balas Sofia sambil terus melangkah ke dalam, ke dapur yang sudah mulai sibuk membuat bebek dan ayam ungkep selaku bisnis rumahan terbaru mereka. Di sana sampai ada 2 pekerja yang membantu. Yang, kok kamu bau jeruk? Kamu lupa cuci tangan, ya? Keluh Kalandra ketika Sofia mendekatinya. Aroma mobil Kalandra sudah dikuasai aroma minyak telon Daim. Di tangan kanan Kalandra, botol minyak telon berukuran besarnya nyaris kosong. Padahal seingat Sofia, tadinya isinya nyaris penuh. Itu, ditumpah siram sana-sini, Mas. Tanya Sofia memastikan dan memang telanjur mendelik menatap botolnya. Sebanyak itu langsung habis, jiwa emak-emaknya yang sangat berprinsip ekonomi level tinggi langsung meronta-ronta. Sofia sungguh ingin berkata, kok gitu, sih? Boros ih. Namun melihat mata suaminya sampai sayu, yang ada ia malah tidak tega. Baru ia sadari, rasa cintanya kepada Kalandra, bisa dengan mudah mengalahkan jiwa emak-emaknya yang mengedepankan pengiritan. Iya. Biar aroma langu dari parfum jeruknya hilang. Lagian, Daim masih punya banyak stok, kan? Ini aku ambil 2. Satunya buat jaga-jaga, aku taruh tas kerja, balas Kalandra yang kemudian meraih kedua tangan Sofia, membalurinya dengan sisa minyak telon.
2 segede galon gitu harusnya bisa buat 3 bulanan, Mas. Batin Sofia masih merasa belum ikhlas. Kamu kenapa? Tanya Pasana yang akhirnya datang bersama Ibu Kalsum. Kalandra belum sempat menjawab, tapi yang di luar gerbang sudah sibuk berteriak karena hujan yang turun langsung sangat deras. Jam segini sudah ngelayap. Beneran waras. Kesal Ibu Kalsum kepada Pak Haji. Pria itu memohon masuk, tapi demi keamanan bersama khususnya keamanan Sofia, mereka mengabaikannya. Karena diabaikan, Pak Haji memilih pergi. Ngebut, menerobos hujan sangat deras layaknya ksatria yang tidak berguna. Kini, semua fokus perhatian tertuju kepada Kalandra. Namun, Kalandra yang telah membuat semuanya cemas, meyakinkan dirinya baik-baik saja. Mengambil payung, Sofia membukakan pintu gerbangnya untuk sang suami. Satu persatu dari mereka pergi. Kalandra dan Pasana mengemudikan mobil masing-masing. Sementara Sofia memilih masuk bersama Ibu Kalsum. Merasa cemas dengan keadaan sang suami, Sofia yang sibuk di dapur, tetap menyempatkan diri untuk mengirimi pria itu pesan wa. Sayang, Mas, aman. Masih mual sama pusing. Sudah sampai kantor, kan? Sofia mendapati waktu sudah pukul 7 pagi. Harusnya suaminya sudah sampai kantor. Petangnya, Sofia membawa segelas besar teh manis panas yang juga turut dicampur dengan herbal tolak angin. Harap-harap cemas ia membawanya, menghampiri Kalandra yang kebetulan baru keluar dari kamar mandi. Mandi bahkan keramas pakai air hangat lebih segar, kan? Sapa Sofia. Sebelum Kalandra pulang, ia yang sudah janjian sengaja menyiapkan air panasnya mengingat di rumah Kalandra memang tak sampai ada air panas otomatis. Baik itu air yang di kamar mandi, maupun yang di dapur. Kalandra tersenyum hangat kemudian mengangguk-angguk. Ia segera duduk di pinggir tempat tidur dan membuat Sofia menyusulnya ke sana. Sofia memberikan gelas besar berisi tehnya, lengkap dengan lambarnya. Minum pelan-pelan, panas gini lebih berefek. Ke hidung pun dihirupnya langsung bikin segar, kan? Sofia masih berucap lirih, seolah tengah mengobrol dengan anak kecil dan itu memang bagian dari perhatiannya kepada Kalandra. Makasih banyak, Yang. Sama-sama, Mas. Sudah, habisin pelan-pelan, ya. Sofia mengambil alih handuknya dari bahu Kalandra, membantu suaminya itu mengeringkan kepala lengkap dengan melakukan pijatan di sana. Mendadak aku mikir, ucap Kalandra di tengah kesibukannya menyesap tehnya. Mikir gimana, Mas? Sofia tetap fokus mengeringkan kepala Kalandra. Namun kini, ia sampai memijat tengkuk kemudian pundak suaminya. David. Abis dikasih yang kayak kamu, terus dapat yang kayak Jihan. Rasanya kayak apa, ya? Ucap Kalandra serius dan memang langsung menerka-nerka. Pasti berulang kali pengin bunuh diri, Mas, balas Sofia serius. Kalandra langsung mesem dan perlahan menahan senyumnya. Terus. Jihan ada cerita ke kamu mengenai perkembangan terbaru pencarian bapaknya, yang aku bantu laporkan ke polisi. Enggak, Mas. Sejak yang mau pinjam buat berobat itu, dia sepi. Berarti sudah mau 1 bulan, ya. Aku pun enggak lihat-lihat update dia di WA. Padahal biasanya, dia paling gercep mirip satpam WA aku. Tumben, ya. Tapi hari ini ya, Yang. Pencariannya sudah mendapatkan hasil, dan memang dia ada di rumah bersamanya dengan istri barunya. Mereka baru nikah siri, lagi hamil istrinya.
Dan di sana pun usahanya lancar. Rumah ya lumayan. Setelah diselidiki, Pak Yusuf ini pinter, yang. Pinter gimana, Mas? Dajjal iya otaknya. Nah maksudnya itu. Dia diam-diam jual dealer sama rumahnya yang di sini, buat bikin baru di sana. Mendengar itu, Sofia langsung tercengang. Kedua tangannya tak lagi memijat pundak sang suami, tapi langsung berubah mendekap pundak Kalandra. Kemudian ia melongok wajah Kalandra dari atas pundak kanan. Ia menatap Kalandra penuh keseriusan karena memang sangat penasaran. Berarti, Jihan terancam Kismin beneran, yah, Mas. Terancam bagaimana? Memang sudah. Itu rumah sudah terjual, tapi yang beli memang tetangga di dekat rumah baru, jadi belum sempat cek gitu. Mendengarnya, Sofia langsung bergidik, ngeri, ia sampai merinding. Keluarga mereka kok gitu banget, yah, Mas. Katanya paham agama. Kayak Pak Haji saja. Tapi yang ada mereka mengedepankan duniawi banget. Enggak hanya soal nafsu, tapi juga kekayaan kayak, wah penginnya diakui paling kaya dan paling berkuasa gitu. Nah, biasanya orang-orang seperti mereka memang akan merasa paling paham, jadi mikirnya juga menggampangkan. Mereka susah diarahkan, dan baru akan sadar kalau semuanya sudah enggak tersisa, balas Kalandra. Kalau aku jadi Jihan, aku bakalan nuntut bapaknya, Mas. Sergah Sofia terbawa emosi dengan kasus Jihan. Tanpa melihat masa lalu mereka, Sofia memang berempati. Namun jika menghubungkan itu dengan masa lalu mereka, Sofia menjadi berpikir, apakah itu juga bagian dari karma Jihan sekeluarga? Namun, kenapa Bapak Jihan enak banget? Dapat istri barunya sudah hamil, usaha baru juga sukses. Mengenai itu aku sudah kasih arahan ke pengacaranya, tapi entahlah. Kalandra memejamkan matanya, mendadak merasa sangat mengantuk tanpa bisa menahannya. Yang, jam segini kok aku ngantuk banget, keluh Kalandra yang kemudian meletakkan gelas berisi sisa tehnya di nakas yang ada di sebelahnya. Maghriban juga belum, apalagi isyaan. Ya sudah, kita wudhu dulu, abis itu maghriban. Abis ini sih, aku masih harus racik bumbu buat besok, ucap Sofia mulai panik. Ya sudah, ayo, wudhu dulu, ucap Kalandra siap berdiri dari duduknya. Namun, Sofia yang masih mendekap pundaknya dari belakang, tidak mau mengakhirinya. Malahan wanitanya itu minta gendong sampai kamar mandi untuk wudhu. Ya Allah, Mama Kedaim. Cepat, Mas. Ini enggak bisa soalnya beneran ngantuk banget. Ini aku salah makan apa gimana, ya? Kok jadi letoy gini? Tifus pun, harusnya enggak gini. Kalandra menurunkan Sofia dari punggungnya dengan sangat hati-hati. Wanita itu langsung mengambil posisi berdiri di hadapannya. Besok sebelum kerja, kita cek ke klinik sakit apa bagaimana? Tawar Sofia menjadi melau. Padahal saat digendong tadi, ia girang bukan main. Kalau ke klinik, masih keburu, sih, balas Kalandra yang sebelumnya sempat merenung. Apa sekarang saja, wong sekarang pun, rasanya sudah enggak jelas. Lanjut Sofia lagi, berubah pemikiran. Kita lihat sampai besok coba. Kalau besok masih, ucap Kalandra yang sudah langsung dipotong Sofia. Enggak. Jangan tunggu besok. Sekarang saja abis maghriban. Mumpung Daim juga jadi enggak lengket ke aku dan lebih milih jadi anak mbahnya, ucap Sofia. Ya sudah, Mas dulu yang wudhu, gantian.
Setelah konsultasi dan menjalani pemeriksaan, semuanya normal. Kalandra hanya diduga kecapean. Masa sih? Pikir Sofia yang jadi ragu. Apalagi ia yang menyaksikan sendiri keadaan suaminya. Ini beneran enggak ada pemeriksaan lanjut, ya, dok? Sofia memastikan untuk yang terakhir kalinya. Selain itu, ia juga bingung. Masa iya Kalandra yang selalu makan sehat sekaligus enak, malah kurang darah? Kalau besok masih gini, kita ke rumah sakit, Mas, ucap Sofia yang baru masuk mobil dibantu Kalandra. Pria itu tetap memuliakannya walau masih lemas bahkan ngantuk. Coba kita lihat besok deh, balas Kalandra yang kemudian menutup pintu mobilnya. Sofia melepas kepergian Kalandra dengan murung. Aku enggak apa-apa, Yang. Kamu jangan khawatir. Paling memang efek kecapean karena selama ini, aku kerja setengah modar, ucap Kalandra sengaja meyakinkan istrinya, tak lama setelah ia masuk mobil dan siap menyetir. Iyalah, Mas sehat. Tiap hari makan terjamin. Ada suplemen juga. Masa iya, kekurangan gizi? Tanggap Sofia sewot tapi sukses membuat Kalandra ngakak. Sumpah ih, malu-maluin. Aku malu banget dikatai kurang gizi, Yang. Kali ini Kalandra menertawakan dirinya sendiri. Merasa miris dengan apa yang terjadi. Padahal malam ini saja, ia sampai kembali membangunkan Sofia. Bukan untuk menjalani rutinitas malam sebagai pasangan suami istri. Melainkan untuk kepentingan perutnya yang sibuk keroncongan. Mas lapar, beneran lapar, apa mau itu lagi? Tanya Sofia yang masih terkantuk-kantuk dan memang setengah sadar.